Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke dalam submateri lainnya. Sebetulnya bab 1 ini emang agak banyak materi yang akan kita bahas, tapi tenang aja, pasti di setiap pembahasan atau subbab materi itu akan ada contoh soal lalu dibahas kayak gitu. Nah, langsung aja. Kali ini Ustadz akan membahas tentang dinamika rotasi dan translasi. Sebetulnya untuk dinamika translasi udah sempat kita bahas waktu pas di kelas 10 semester 2. Tapi karena pada submateri dinamika rotasi itu ada kaitannya juga sama translasi, makanya tetap akan Ustadz ingatkan terlebih dahulu. Yang pertama, Ustadz ingatkan terlebih dahulu pada kalian tentang hukum Newton. Di dinamika translasi itu kan ada hukum Newton. Kalau misalkan bendanya diam berarti sigma F sama dengan 0 ya. Nah, tapi kalau misalkan bendanya bergerak berarti sigma F sama dengan M kali A. Ini tergantung nanti sumbunya mau sumbu apa. Misalkan pergerakannya sigma Fx ataupun sigma Fy kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di torsi itu ada dua rumusnya. Untuk torsi itu rumusnya ada dua ya. Ada gaya dikalikan dengan jari-jari, ada juga I dikalikan dengan alfa. Nanti dua-duanya akan kita pakai. Yang harus kalian pahami adalah gaya di sini bisa gaya apa aja. Oke, gaya di sini bisa gaya apa aja. Bisa gaya tegang tali, bisa gaya normal, bisa gaya berat, bisa gaya apapun. Oke, jadi tidak bergantung pada F saja. Takutnya nanti kalian berpikir bahwa ini nggak ada gaya F, ya udah nggak usah, berarti nggak ada. Nggak bisa, karena gayanya mungkin dipengaruhi oleh gaya lain. Karena kan Ustadz sering banget ngasih tahu kalian bahwa gaya itu banyak sekali. Oke, banyak sekali bentuknya. Nah, terus untuk yang sigma torsi, I kali alfa, I-nya itu adalah inersia yang pernah Ustadz jelasin, konstanta dari benda itu sendiri, kemudian dikalikan masanya itu sendiri dan jari-jari kuadrat. Kemudian untuk alfa sendiri bisa kita jabarkan menjadi percepatan translasi atau percepatan yang lurus dibagi dengan R. Kalau ini kan percepatannya percepatan sudut. Kalau ini percepatannya percepatan yang lurus, percepatan translasi. Oke, translasi. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam contoh soal. Dua buah balok terhubung oleh sebuah tali dan katrol. Jika M1 sama dengan 3 kg, M2 sama dengan 6 kg dan massa katrol sebesar 6 kg, tentukan nilai percepatan sistem dengan M1 berada pada bidang yang kasar. Oke, di situ diketahui bahwa μk-nya itu, μk ya, berarti dia bendanya bergerak. Kan kalau μk itu buat yang kinetis, buat yang gerak ya. Kalau misalkan μs atau μ statis itu buat yang diam. Nah, di mana μk-nya itu sama dengan 0,2 dan inersia itu ya, bukan inersika. Inersia katrolnya bernilai I sama dengan setengah mr kuadrat. Oh, berarti K-nya udah dapat nih ya, setengah dia untuk katrol itu. Nah, langsung aja. Langkah pertama dulu juga di dinamika translasi, sebelum kita mengerjakan soal kita harus apa? Uraikan gaya terlebih dahulu. Kita uraikan gaya terlebih dahulu, di mana M1 dan M2 itu bergerak secara translasi. Bergerak secara translasi itu gimana? Yang M1 bergeraknya ke sini, oke? Yang M2 bergeraknya kayak gini nih. Nah, lurus. Semuanya bergeraknya lurus. Nah, nanti akan kita tinjau juga pergerakan si katrol. Kalau dulu kita nggak pernah meninjau gerakan katrol, sekarang kita akan tinjau. Kenapa? Karena katrol juga kalau kita teliti itu bergeraknya itu berputar. Jadi di sini ada putarannya. Di sini M1 bergerak ke sini, kemudian katrolnya bergerak berputar, yang ini bergeraknya lurus juga. Jadi ini dinamika translasinya, ini dinamika rotasinya. Oke? Nah, coba aja langsung kita buat ininya apa, uraian gayanya. Kita buat uraian gayanya. Yang pertama, si M1 itu ketarik ke arah kanan ya. Nah, kenapa si M1 ketarik ke arah kanan? Karena M1 lebih kecil daripada M2. Jadi M2 yang punya pergerakannya, yang punya pusat pergerakannya. Berarti M1 kita tarik ke kanan. Di sini ada tegangan tali 1. Oke, berarti di sini punya tegangan tali 2. Ingat, selalu menghadap ke katrol. Kalau dari dinamika translasi selalu menghadap ke katrol. Nah, terus karena dia ada gaya gesek, berarti di sini ada gaya gesek. F gesek. Oke. Nah, kalau ada gaya gesek berarti kita harus uraikan juga yang sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini ada gaya berat, punya W1, di sini punya gaya normal karena dia nyentuh permukaan. Yang M2. Nah, yang M2-nya kita lihat di sini. Yang M2-nya itu berarti kita punya W2.
Nah, udah kebentuk semua ya. Udah kebentuk nih gaya-gayanya. Nanti tinggal kita uraikan. Oke, kita tinjau. Nah, sekarang kita tinjau. Sini aja dah. Nah, sekarang kita tinjau masa 1 terlebih dahulu. Tinjau M1. Nah, sebetulnya kalau misalkan dia lantainya nggak kasar, kalian hanya cukup menguraikan pada sumbu X aja, sumbu geraknya aja di sini nih. Nggak perlu yang ini. Jadi W1 sama N itu nggak perlu. Tapi karena dia ada gaya gesek, jadi kita perlu. Kayak gitu loh. Nah, jadi kebetulan karena lantainya kasar, kita harus menguraikan dua-duanya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu Y. Sigma Fy sama dengan apa sama dengannya? Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena si M1 bergeraknya kanan kiri sepanjang sumbu X, bukan atas bawah. Paham? Nah, berarti sigma Fy sama dengan 0, ada gaya apa aja di situ? Yang atas positif, yang bawah negatif di sini ya. Berarti atasnya itu N min W1 sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W1. Masukin. Berarti N itu sama dengan W1 itu M1 kali G. M1 nya berapa? M1 nya sama dengan mana tuh? 3 kilo ya? 3 dikali G nya 10. Berarti N nya itu bernilai 30 Newton. Lanjut, sekarang kita tetap tinjau M1 tapi sigmanya sigma Fx. Nah, sigma Fx sama dengan M1 kali A. Kenapa sigma Fx sama dengan M1 kali A, Ustadz? Karena dia bergerak di sepanjang sumbu X, makanya harus M1 kali A atau M kali A. Karena bergerak. Kalau misalkan yang sama dengan 0 itu ketika bendanya tidak bergerak. Nah, berarti sigma Fx jabarin yang di sumbu X. Nah, di sini kita lihat T1 yang ke arah kanan. Oke, pergerakannya yang menghambat ada kan ya? Siapa? F gesek. Nah, sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan, kita pindahin si F gasnya, kita buat T1 sama dengan M1 kali A min F gas. Jabarin F gasnya. T1 sama dengan M1 nya diganti jadi 3 kali A min F gasnya itu mu dikalikan sama N. Mu nya udah ada, berapa mu nya? Mu nya 0,2 yang ini. Kemudian N nya juga udah ada yang ini. Nah, langsung aja kita masukin. Berarti T1 sama dengan 3A min mu nya 0,2 dikali N nya 30. T1 bernilai 3A min lebih 01 kurang 01. Bayar ya? Bayar. Sret. Berarti 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Berarti persamaan 1 adalah T1 sama dengan 3A min 6. Oke, terus lanjut. Sekarang kita tinjau M2. Tinjau M2. Nah, tinjau M2. Berarti di M2 gimana nih? Nah, Ustadz, di M2 itu kan T2 nya ke atas, W2 nya ke bawah. Berarti harusnya T2 min W2 ya Ustadz. Nah, ini nanti bakal jadi salah. Kenapa Ustadz salah? Kita lihat. Kita mulai dari awal dulu ya. Sigma F apa di sini yang bergerak? Sepanjang sumbu Y, berarti sigma Fy sama dengan M2 kali A. Kita nggak perlu sigma Fx ya, karena dia tidak bergerak di sepanjang sumbu X. Kebetulan juga dia tidak menyentuh permukaan, jadi kita nggak butuh, hanya satu aja kalau misalkan ngegantung kayak gini. Nah, sigma Fy yang tadi Ustadz sebutkan, Ustadz kan T2 nya ke atas, W2 nya ke bawah. Ingat prinsip sistem pada katrol. Prinsip sistem pada katrol, dia itu yang positif harus arah geraknya. Di sini kenapa Ustadz T1 nya itu dibuat positif? Karena arah geraknya kebetulan ke arah T1 dan ke arah kanan. Jadi kebetulan sama gitu. Kalau ini kan T2 nya ke atas, tapi bakal kita buat negatif. Kenapa? Karena sebetulnya arah gerak yang sesungguhnya itu punya W2. Kan beratan W2 ya, berarti arah geraknya itu W2. Nah, penghambatnya itu malah T2. Jadi min T2 sama dengan M2 dikali A. Ini dia. Jadi ada perbedaan antara benda 1 dan benda 2. Benda yang ketarik sama benda yang ditarik itu beda. Oke? Nah, ini yang kita buat T2 nya aja yang positif. Jadi T2 nya yang pindah. T2 nya pindah, jadi pindah ke sini. Awalnya negatif jadi positif. Nah, M2 kali A nya pindah ke kiri. Awalnya positif jadi negatif. Berarti W2 min M2 kali
A. Boleh tulisnya dulu T2 dulu Ustadz? Boleh. Jadi T2 sama dengan W2 min M2 kali A. Terus di sini ya di sebelahnya ya. Berarti T2 itu sama dengan W2-nya. W2-nya itu adalah W2-nya itu adalah M2 dikali G min M2 kali A. Masukin deh. Jadi M2-nya bernilai berapa? M2 6. Berarti 6 kali 10 60 ya. Langsung aja. Min 6A. Jadi T2 bernilai 60 min 6A. Persamaan 2. Nah, kalau misalkan di dinamika translasi dulu, itu T1 sama T2 itu nggak ada, adanya T doang. Jadi kita bisa buat T sama dengan T. Tapi kalau di sini nggak bisa, karena T1 sama T2 itu beda. Kenapa? Karena katrolnya itu punya massa. Kalau dulu katrolnya itu tidak dianggap. Ya, nggak dianggap itu padahal sakit ya. Curhat. Lanjut. Nah, sekarang satu lagi kita akan meninjau. Kalau tadi kita udah tinjau gerakan yang lurus, sekarang kita tinjau gerakan yang berputar, yaitu punya si katrol. Berarti tinjau katrol. Nah, kita tinjau katrol nih. Gini cara tinjau katrolnya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tinjau katrol, tadi kan kalau ditinjau M1 M2 arahnya kemana? Arahnya ke katrol ya, T1 sama T2 nya. Kalau sekarang tinjau katrol, arahnya itu malah kebalikannya, yaitu ke arah massanya. Kalau M1 ada di sini berarti T1 nya ke sini. Ini T1. Nah, ini berarti T2. Sekarang kita lihat di sini, arah geraknya ke arah gerak mana? Ke arah gerak T2 kan ya, karena massa 2 itu lebih besar, berarti T2 nya nanti yang positif, T1 nya yang negatif. Sekarang kita lihat, kalau benda yang berputar sigmanya bukan sigma F, tapi sigma torsi. Sigma torsi sama dengan apa? I dikalikan dengan alfa. Oke, sigma torsi yang pertama kita ubah. Bentuk yang ini bakal kita ubah jadi gaya dikalikan dengan R. Oke, terus yang ininya kita ubah jadi K dikalikan MR kuadrat, sama kayak yang tadi ya. Ininya kita ubah jadi A per R. Berarti bentuknya gimana nih? Nah, sekarang kita lihat. Ada berapa gaya di sini? Ada 2 gaya. Nah, gayanya ini berupa tegangan tali. Kayak tadi, bukan berupa F. Jadi gaya di sini bukan F, tapi T. Berarti T2 kali R dikurang T1 dikali R. Kayak gitu loh. Karena ada 2 ya. Torsi yang ini sama torsi yang ini dikurang karena dia itu berlawanan arah, atau arahnya T2 tapi yang menghambat si T1. Terus sama dengan, nah si I nya itu kan tadi I katrol udah ada ya, setengah kali M nya itu M katrol dikali R kuadrat. Nah terus alfanya berubah jadi A per R. Lanjut, ini R nya sama, bisa kita keluarkan ya. Berarti R dalam kurung T2 min T2 min T1 sama dengan, sekarang kita lihat di sini juga bisa kita coret, sisa pangkatnya cuma 1 ya. Nah berarti gimana nih? Berarti R T2 min T1 sama dengan setengah. Oh, kok ditulis lagi ya? Berarti di sini jadinya gimana? Setengah kali MK kali R kali A. Nah, di sini kita lihat ada R di sebelah kiri dan ada R di sebelah kanan, bisa kita coret juga langsung. Jadi sisanya tinggal apa? T2 min T1 sama dengan setengah kali massa katrol dikali A. Nah, T2 min T1 nya tulis lagi. T2 min T1 sama dengan setengah, massa katrolnya berapa di situ? Massa katrol sebesar 6. Berarti masukin 6 dikali A. A nya yang bakal kita cari. Berarti T2 min T1 sama dengan, coret-coret itu ya. Berapa tuh jadinya? 6 bagi 2. Berarti berapa? 3 kali A. Berarti 3A. Persamaan 3. Kalau udah dapat persamaan 3, ini lebih mudah. Karena persamaan 3 itu akan kita buat sebagai acuan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Gimana maksudnya? Kita lihat di sini. Persamaan 1 udah dapat yang ini. Persamaan 2 udah dapat yang ini.
ini nanti T1 nya kita bakal masukin. T1 ini bakal kita masukin ke sini, dan T2 ini bakal kita masukin ke sini. Nah, coba kita ganti dah. Jadi T2 nya bernilai berapa tuh? T2 sama dengan 60. T2 sama dengan T2 itu, nah ini kita tulis dulu ya. T2 sama dengan, oh langsung aja deh. Langsung aja. Formatnya kan ini ya, T2 min T1 sama dengan 3A. Berarti T2 nya kita ganti jadi 60 min, kok minnya di bawah, min 6A. Ini T2 dikurang T1 nya. T1 nya diganti jadi 3A min 6, 3A min 6, tiga A min 6. Wait. Oh alah, ada yang salah. Yang salahnya di sini, tapi gak besar kok, tenang. Ini nih, T1 itu sama dengan T1 min F gas. F gasnya dipindahin ya. Awalnya minus harus jadi plus. Oke, beres. Ini tinggal diganti jadi plus. Wait. Nah, ini 3A plus 6 sama dengan berapa nih? 3A. Pokoknya tinggal ikutin format yang persamaan 3 aja ya. Persamaan 1 sama persamaan 2-nya diganti. Berarti 60 min 6A. Ingat minusnya itu milik keduanya, berarti harus kita kaliin satu-satu. Ini kali ke sini. Ini juga kali ke sini. Jadi gimana? Jadi min kali 3A min 3A min kali plus 6 berarti min 6 sama dengan 3A. Nah, berarti 60 dikurang 6 nih. Yang ini kan sejenis. Yang ini sejenis nih. 60 dikurang 6 berarti berapa? 54. Terus min 6A min 3A ngutang jadi 9A sama dengan 3A. Nah, yang A satuin sama yang A, jadi pindah nih. 54 sama dengan 3A pindah jadi tambah 9A. Berarti 54 sama dengan 3 tambah 9 12A. Maka A sama dengan yang diusir siapa? 12 dong. Berarti 54 per 12. 54 bagi 12 itu berapa? 4,5 meter per sekon kuadrat. Oke, jawabannya adalah 4,5. Silakan dipahami dan ditanyakan jika masih ada yang belum dipahami. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal selanjutnya. Bagaimana jika sistem katrolnya itu dua-duanya menggantung kayak gitu. Justru ini bakal lebih sederhana karena kita nggak perlu lagi nyari gaya geseknya, ya nggak? Nah, caranya hampir sama kayak yang tadi. Kita pasti bakal meninjau gerakan yang lurus dan gerakan yang melingkar. Gerakan yang lurus itu dialami oleh benda 1 dan benda 2. Gerakan yang melingkarnya itu dialami oleh katrol itu sendiri. Tapi sebelum kita kerjakan, langkah pertama kita harus gambarkan terlebih dahulu gaya-gayanya. Oke, pada gerak translasi terlebih dahulu, gaya yang pertama di sini karena dua-duanya menggantung, kita gambarkan di sini W1, di sini W2. Ingat kalau misalkan di dinamika translasi tegangan tali itu pasti selalu mengarah pada katrol. Berarti di sini T1, di sini T2. Langsung aja kita tinjau M1, tinjau M1. M1-nya lihat. Di sini kan arah geraknya sesuai sama massa 1 ya, benda 1 karena benda 1 lebih berat. Berarti di sini W1-nya yang positif. Berarti sigma Fy dulu ya. Sigma Fy sama dengan M1 kali A. Berarti W1 min T1 sama dengan M1 dikali A. Berarti T1-nya kita pindahin. T1 sama dengan W1 min M1 kali A. Berarti tulisnya T1 dulu boleh. T1 sama dengan W1 min M1 kali A. T1 sama dengan W1-nya M1 kali G min M1 kali A. Berarti T1 bernilai berapa? M1-nya 10 kali 10 berarti 100 dikurang 10 dikali A. Berarti T1 bernilai 100 min 10A. Langsung kita tinjau M2. Tinjau M2.
tinjau M2. Nah, kalau ini arah geraknya searah sama T2 ya. Berarti nanti yang positif itu adalah yang si T2. Berarti T2 min W2 sama dengan M2 kali A. Terus T2 min langsung aja kita pindahin si W2 nya. Berarti M2 kali A plus ya W2. Jangan sampai terulang kembali kesalahan yang sama. Berarti T2 sama dengan M2 dikali A ditambah M2 dikali G. Ingat, W itu rumusnya M kali G ya. Berarti T2 sama dengan apa? M2 nya 6 kali A. Bener gak? Oh ya bener. Terus ditambah 6 kali 10, 60 ya. Berarti T2 ini sama dengan 6A plus 60. Berarti wait. Persamaan 1 persamaan 2. Langsung kita tinjau katrol. Kan tadi udah tinjau M1, tinjau M2, sekarang kita tinjau katrol. Tinjau katrol. Katrol itu bergerak apa? Bergerak melingkar. Berarti gimana kalau kita gambarin? Nah, kata Ustadz kalau misalkan katrol arahnya kemana? Arahnya ke si masanya itu sendiri. Berarti gini ya. Nah, ini punya T1, ini punya T2. Oke, sekarang kita lihat di sini T1 sama T2 arah geraknya kemana? Ke arah T1 ya. Berarti nanti T1 yang positif, T2 yang negatif. Kita jabarin lagi. Sigma apa? Sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Inersianya walaupun gak dikasih tahu, biasanya katrol itu memang bernilai 1/2 ya. 1/2 kali M kali R kuadrat. Berarti jabarin. Di sini kan yang positif T1, berarti T1 kali R, gaya dikali R dikurang T2 dikali R sama dengan inersianya berubah jadi apa? Setengah kali massa katrol dikalikan R kuadrat, terus dikali alfanya itu berubah jadi A per R. Nah, ini kan R nya sama kayak tadi ya. R nya kita keluarin jadi T1 min T2 kurung sama dengan setengah. Ini bisa kita coret dulu. Coret sisa R nya tinggal 1 ya. Sebetulnya ini formatnya sama sih kayak sebelumnya. Jadi kalau kalian udah paham sebelumnya pasti di sininya gampang. R kali A. Terus R nya juga sama, kanan kiri ada, jadi bisa kita coret. Berarti tinggal T1 min T2. T1 min T2 sama dengan setengah. Massa katrolnya berapa di situ? Massa katrolnya 8. Berarti massa katrolnya 8 dikali A. Coret ya. 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 4. Berarti T1 min T2 min T2 sama dengan 4A. Persamaan 3. Sama kayak sebelumnya, kita nyari A dulu, baru kita bisa nyari T1 dan T2 nya. Oke, berarti formatnya sama kayak tadi. T1 nya diganti jadi ini, T2 nya diganti jadi ini ya. Di situ T1 min T2. T1 bernilai 100 min A. Berarti kita ganti aja yang ini ya. 100 min 10A. Ini untuk T1 dikurang T2 nya itu berapa tadi? 6A plus 60. 6A. Nah, si T2 nya itu bernilai 6A plus 60 ya. Sama dengan berapa tuh? Sama dengan 4A. Lanjut, berarti si minusnya kita kaliin ke dalam ya. Sama kayak tadi, si minus yang ada di tengah ini. Nah, kita kali 6A, kita kalikan juga sama 60. Berarti berapa? Berarti bentuknya adalah 100 min 10A min 6A min 60 sama dengan 4A. Berarti ini sama ini 100 dikurang 60 40. Min 10 min 6 berarti min 16A sama dengan 4A. Minus 16A nya kita satuin sama 4A, berarti 40 sama dengan 4A tambah 16A. Berarti berapa nih? 4A 40 sama dengan 20A, maka A sama dengan 40 per 20. Berapa nih 40 per 20? 2 meter per sekon kuadrat. Belum selesai, ini baru poin A. Poin B nya kita nyari T1 dan T2. Nah, ini udah gampang sih. Di persamaan 1 kita lihat bahwa T1 itu punya nilai
T1 itu punya nilai 100 min 10 A. Berarti tinggal kita ganti A-nya. Berarti 100 min 10 dikali A-nya udah dapat nih 2. Berarti 2. Berarti 100 dikurang 20. Berapa nih? 80 Newton. T2-nya satu lagi. T2 sama dengan 6A plus 60. Berarti T2 sama dengan A-nya kita ganti 6 kali 2 tambah 60. 6 kali 2 berapa? 12. 12 tambah 60. Berapa 12 tambah 60? 72 Newton. Berarti A-nya bernilai 2 meter per sekon kuadrat, T1 bernilai 80 Newton, T2 bernilai 72 Newton. Oke, silakan dipahami. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.